Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Widya Astuti dari SMA Negeri 1 Nagrek Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan mengimbaskan materi dari Semangat Guru, yaitu seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi dalam program Guru Belajar dan Berbagi. Nah, dari Semangat Guru ini paling tidak kita harus melingkupi 3 hal nih sebagai seorang tenaga pendidik, yaitu sebagai educate, engage, dan entertain. Dari Semangat Guru, dengan materi seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, kita akan disuguhkan terdiri dari 6 materi. Yang pertama ada tentang resilience, kemudian ada critical thinking, ada konten dan teknik pencitraan, kemudian ada communication, kelas campuran, dan collaboration. Nah, ini berikut adalah video dari hasil pengimbasan yang saya pelajari selama beberapa waktu ke belakang. Jadi di materi yang pertama, setiap guru itu harus memiliki tangguh dan teknologi, yaitu resilience, untuk menghadapi segala macam bentuk desakan atau kegagalan. Terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, kita selaku guru juga harus membuat kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien dengan menggunakan berbagai macam teknologi. Sedangkan dalam penggunaan teknologi tersebut kita juga harus memiliki kematangan seorang guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran yang dikenal dengan substitution, augmentation, dan modification, dan redefinition. Nah, ini adalah peta konsep yang menceritakan setiap tahap dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Substitution itu artinya adalah kegiatan belajar sama dengan sebelumnya. Jadi kegiatan guru yang diberikan dalam kelas itu tidak memunculkan banyak sekali perubahan, bahkan mungkin sama. Contohnya aja pada saat kita memberikan materi menggunakan Google Meeting atau Zoom Meeting, pada saat kita menyampaikan dengan metode ceramah, maka kegiatan belajar itu akan sama dengan pada saat waktu sebelum terjadi masa pandemi COVID, yaitu antara daring dan luring itu tidak mengalami suatu perbedaan. Sedangkan untuk augmentation, kegiatan belajar sudah mulai ada berubah, atau di situ guru mampu mengenalkan praktik atau fitur baru, misalkan penggunaan dari Google Meeting yang di situ kita tahu ada fitur tentang share konten, di mana siswa itu bisa menggunakan fitur tersebut untuk mempresentasikan beberapa hasil karya mereka. Namun di sini sasaran belajarnya sama dengan sebelumnya, belum begitu signifikan terlihat. Nah, kemudian lanjut ke modification. Di modification ini kegiatan belajar sudah mulai berangsur ada kegiatan baru, di mana mereka juga bisa membuat suatu kegiatan pembelajaran yang berbeda dengan pembelajaran yang lain, misalnya saja penggunaan Jamboard, kemudian menggunakan fitur-fitur yang terdapat di Google gitu, sehingga nanti akan ada sedikit perubahan yang terjadi pada saat proses kegiatan pembelajaran terjadi. Nah, yang terakhir adalah redefinition. Redefinition itu sudah dikatakan bahwa betul-betul kegiatan belajar itu total secara keseluruhan, ada perubahan, sehingga sasaran belajarnya berubah. Itu adalah salah satunya penggunaan berbagai macam aplikasi yang betul-betul bisa disuguhkan oleh guru dan bisa diadaptasi oleh para siswanya, sehingga dalam kegiatan pembelajaran berbeda dengan kegiatan luring. Jadi guru tidak harus berceramah dengan melalui atau menggunakan Zoom Meeting, melainkan siswanya itu sendiri bisa menggunakan berbagai macam teknologi yang disediakan oleh gurunya melalui beberapa fitur. Kemudian tantangan SAMR itu di sini dari titik merah ke biru, yaitu dari substitution ke augmentation, itu kadang-kadang terjadi adanya salah paham aplikasi.
Kemudian di mana guru itu mengsalahartikan penggunaan aplikasi sehingga tidak terjadi adanya perubahan yang tadi sudah saya sebutkan. Betul dia menggunakan teknologi, menggunakan Zoom meeting, tetapi dari proses pembelajarannya guru masih memberlakukan metode ceramah yang mengakibatkan pembelajaran tidak efektif maupun efisien. Kemudian dari tingkatan augmentation ke modification, di sini sudah ada semacam partisipasi dan motivasi belajar siswanya juga sudah mulai bermunculan karena gurunya mampu mengadaptasi teknologi secara berskala. Dan yang dari modification ke redefinition, di sini siswa betul-betul diloskan atau dibiarkan secara mandiri untuk melakukan kolaborasi dengan teman dan guru-guru dengan menggunakan adaptasi teknologi. Nah, yang kedua adalah critical thinking. Apa itu critical thinking? Jadi critical thinking itu adalah berpikir dengan cara mengobservasi, refleksi, yang disiplin, mahir, aktif dalam sebuah konsep. Jadi di situ dilibatkan suatu keputusan yang harus penuh dengan sadar untuk hati-hati menerima, menolak, menangguhkan penilaian terhadap satu klaim dan derajat keyakinan, sehingga dari rasa sadar dan rasa hati-hatinya dia bisa menerima atau menolak suatu informasi, dapat menumbuhkan daya kritis pada siswa sehingga dia terpikir atau terobservasi untuk tiba-tiba dia menyadari atau memikirkan apa yang sudah kita jelaskan itu bisa membuat siswa itu merasa sadar atau merasa ada yang perlu dipikirkan dari kegiatan pembelajaran yang kita sampaikan. Namun syarat-syarat tersebut memang harus dilalui, atau penumbuhan kritis siswa itu memang harus dilalui melalui demo di kelas supaya ada integrasi dari setiap tugas siswa yang diberikan oleh guru, sehingga dari situ nanti akan timbul apresiasi berpikir kritis, kemudian ada timbul stimulus berupa tingkah laku, dan jangan lupa guru juga harus perlu memberikan reward. Yang ketiga adalah creativity, di mana di creativity ini guru juga harus mampu untuk bercerita, untuk memunculkan suatu pembelajaran yang baru yang bisa memotivasi siswanya supaya setiap tugas yang diberikan juga langsung dikerjakan oleh siswanya. Sehingga kreativitas juga harus disadari, harus didasari pada suatu kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk dia atau guru itu sendiri bisa menyampaikan sebuah ide atau gagasan baik lisan maupun tulisan yang mengisahkan perbuatan, pengalaman atau kejadian yang nanti disangkut pautkan dengan materi yang akan diajarkan. Sehingga di sini guru harus juga dia pintar untuk membuat sebuah konten. Konten apa saja yang perlu disiapkan, ada rencana, ada eksekusi, dan ada memasarkan. Nah, kalau kita perhatikan pada saat membuat sebuah rencana pembelajaran atau membuat pembelajaran berbasis konten, guru juga harus mengerti dulu apa itu masalahnya, kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kita juga harus lihat siapa audiensnya ketika kita membuat sebuah konten. Kemudian yang kedua yaitu mengeksekusi berupa impact, communication-nya, dan persuasion-nya, di mana konten yang kita buat itu bukan hanya bisa berdampak pada siswa, tetapi juga dijadikan sebuah alat komunikasi bagi guru dengan siswa supaya mereka bisa diajak oleh kita untuk menyelesaikan atau mengerti dari proses pembelajaran yang kita berikan. Kemudian yang ketiga adalah memasarkan. Nah, kuncinya adalah pada saat kita memasarkan sebuah konten, kita harus juga mempunyai pengantar yang tepat, kemudian juga waktu yang baik, dan bagaimana caranya supaya audiens itu bisa lebih penasaran terhadap konten yang kita
lihat, sehingga mereka akan berkesinambungan untuk terus melihat konten-konten yang kita buat, terutama untuk siswa. Kemudian ada communication, di mana communication efektif itu adalah sebuah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami, sehingga tujuan atau niat kita juga bisa terpenuhi dengan sebaik mungkin. Nah, komunikasi yang efektif itu juga melingkupi dari keterampilan komunikasi verbal, nonverbal, mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan untuk memahami dan mengendalikan emosi, untuk mengelola stres. Nah, keterampilan ini juga memang perlu dikembangkan atau diasah oleh para guru terhadap siswanya. Sehingga apa? Sehingga pada saat siswa menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mempraktikkan kesadaran berkomunikasi di masa yang terus berkembang ini, mereka juga bisa teruji ketangguhannya untuk memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan gitu. Apalagi pada zaman saat ini, pada zaman masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita juga harus mengajarkan kepada para peserta didik kita untuk bisa lebih banyak memfilter apapun informasi yang disediakan di internet, agar mereka bisa mengolah dan mengkomunikasikan hasil dari pencarian atau informasi yang mereka dapatkan dengan baik. Nah, sehingga dari kegiatan-kegiatan tadi yang sudah dipraktekkan, maka pembelajaran baik tatap muka maupun virtual itu guru juga bisa mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu yang pertama keadaannya, emosi, kebutuhan, dan permintaan berdasarkan perasaan dan kebutuhan. Nah, pada dasarnya komunikasi secara langsung maupun virtual itu juga mempunyai beberapa kegiatan. Yang pertama tentunya harus membina hubungan baik antara guru dengan siswanya. Kemudian juga menjadi sarana sebagai penyampaian informasi yang harus sama-sama bisa saling memahami antara saling mendengar dan saling mengerti. Kemudian adalah empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Nah, kelas campuran ini adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid bisa mendapatkan pengalaman belajar dengan secara optimal. Yang pertama, setidaknya anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran secara asinkron maupun sinkron, dan kemudian bisa menghubungkan beragam modalitas program menjadi sebuah pengalaman belajar agar bisa terintegrasi dan membantu murid menjadi pelajar juga yang merdeka belajar, agar mereka memiliki sebuah komitmen untuk secara mandiri bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disepakati oleh gurunya. Dan yang terakhir adalah collaboration, yaitu di mana pada teknik pembelajaran kolaborasi juga guru, murid maupun guru lainnya juga harus bisa saling bantu-membantu dalam memahami materi yang dibahas. Nah, untuk keberhasilan mencapai tujuan, maka harus ada sebuah bentuk kolaborasi yang dijadikan sebuah rencana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi para siswanya. Nah, dampak kolaborasi dalam pembelajaran ini ternyata yang pertama bisa meningkatkan kapasitas diri, kemudian membangun komunikasi juga aktif ya dengan orang tua murid dan guru. Kemudian juga guru juga bisa aktif di komunitas sesama pengajar untuk bisa memberikan banyak sekali ide ataupun gagasan yang bisa digunakan dalam membuat rencana pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas. Dan selain itu juga di sini ada saling harga menghargai antara profesi dan kolaborasi guru. Nah, demikian ke-6 materi yang terdapat dalam materi adaptasi non-teknologi bagi guru yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan sampai jumpa di materi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.